warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 Fantastic Four ingin mempresentasikan ruang kolaborasi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok 1 yaitu ada 1, Bu Ismi Windiarti SPD. Yang kedua, Bu Desi Sugiyarti SPD. Yang ketiga, Bu Novia Yolanda SPD. Dan yang keempat ada saya sendiri yaitu Wiharyanti. Skenario untuk kasus ini yaitu Pak Dudidam, seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam selalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti berikut ini. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua ada kerja individu, pasangan, atau kelompok kecil. Setelah itu Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada iklan yang lain. Nah, Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, dan billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, penggunaan fitur kebahasaan, dan desain seperti pemilihan judul teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Skenario yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya.
Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka, membutuhkan riset. Skenario 7, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik, misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman, untuk memudahkan pertanyaan jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain, yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, pada pertanyaan ini kelompok kami menjawab ada kebutuhan pengetahuan, kebutuhan keterampilan, kebutuhan pemahaman terhadap suatu materi, dan kebutuhan akan lingkungan belajar yang kondusif. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Jawaban dari kelompok kami sepakat yaitu kesiapan belajar ada di poin 1 dan 6. Yaitu adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran dan menyiapkan 3 skenario tugas yang berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Yang kedua, minat murid ada di poin 2 dan 5, yaitu murid diminta menulis iklan yang menarik bagi mereka dan memberikan tugas yang berbeda berdasarkan kemampuan murid. Yang ketiga ada profil belajar murid ada di poin 7, yaitu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Pertanyaan 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Nah, pada pertanyaan ini kelompok kami sepakat menjawab yaitu diferensiasi konten dengan menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari radio, TV, internet, dan billboard. Diferensiasi proses, Pak Dudidam meminta menulis 3 atau 5 iklan yang menarik bagi murid mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan, maupun dalam kelompok kecil presentasi. Diferensiasi produk, yaitu Pak Dudidam memberikan kesempatan penugasan sesuai dengan kemampuan murid. Pertanyaan keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pada pertanyaan ini, kelompok kami sepakat menjawab Pak Dudidam dapat melakukan beberapa jenis penilaian dalam keseluruhan proses pembelajarannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian formatif. Pada penilaian formatif ini, Pak Dudidam dapat menggunakan teknik observasi dengan bantuan rubrik penilaian ketika murid melakukan diskusi dan kerja kelompok. Selanjutnya, Pak Dudidam dapat menggunakan penilaian antar teman untuk mengevaluasi kinerja murid dalam kelompok tersebut. Tentu saja, penilaian ini dapat dibantu dengan adanya rubrik. Pada tahap ini, penilaian berfungsi sebagai assessment for learning. Yang kedua ada penilaian produk. Pada tahap ini, penilaian berfungsi sebagai assessment of learning. Pada penilaian produk ini, Pak Dudidam juga dapat menggunakan rubrik untuk menilai produk akhir murid. Nah, dari pemaparan kami, ada umpan balik dari teman-teman dan pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari teman yang pertama, bagaimana cara mengkondisikan siswa agar tidak saling mengganggu yang dimana guru mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung mereka belajar dengan baik? Pertanyaan ini dari Ibu Kurniati Wangsa. Kelompok kami sepakat menjawab, yaitu dengan cara mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang telah disepakati dan memberikan mereka kebebasan, memberikan narasi pemahaman siswa tentang tanggung jawab, hak, dan kewajiban mereka di kelas dengan kontrol penuh oleh guru. Pertanyaan yang kedua dari Pak Jamal Adi Barata. Pertanyaannya yaitu, bagaimana pelaksanaan penilaian antar teman dalam kelas Pak Dudidam? Kelompok kami sepakat menjawab, untuk menilai perilaku kerja siswa dalam kelompok, guru membagikan rubrik penilaian antar teman
dengan menggunakan printout kertas atau melalui link Google Form. Bentuk penilaian antar teman ini dapat berupa kuesioner atau rubrik checklist kriteria yang memiliki rentang skor. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.